Teman-teman sahabat Sani Uye yang kami banggakan, kali ini saya akan menjawab tuduhan komentator dari kelompok sebelah yang selalu berteriak bid'ah dan selalu berbicara tanpa data. Orang ini berani berkomentar di dalam kolom komentar channel kami, Sani Uye. Nama channelnya adalah Wong Pribumi. Kemarin saya sempat menantang orang ini untuk membuat video sanggahan atas kesalahan dari semua keterangan yang pernah saya sampaikan. Tentunya harus berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar hawa nafsu yang tanpa ilmu. Namun sampai saat ini pemilik channel Wong Pribumi ternyata belum membuat video bantahan untuk kami di channel YouTube-nya. Dan anehnya lagi adalah semenjak kami menantang orang tersebut, ternyata orang ini sudah tidak pernah muncul di kolom komentar kami. Entah apa alasannya, saya juga kurang tahu teman-teman ya. Apakah orang ini sudah taubat? Apakah dia itu mengganti profil dan merubah nama channelnya? Allah a'lam ya, Allah a'lam. Dan perlu diketahui, kami menantang orang ini bukan karena kami menyombongkan diri. Enggak teman-teman, na'udzubillahi min dzalik. Kami menantang orang ini bukan karena menyombongkan diri, enggak. Tetapi kami hanya ingin memberi pelajaran kepada siapapun bahwa selama kita di dalam posisi benar, maka kita tidak perlu takut menghadapi cacian orang yang tanpa dasar. Bayangkan sendiri teman-teman ya, bayangkan ini. Orang ini berkomentar begini. Niat dilafatkan bukan syariat Islam, tetapi bersumber dari aliran kepercayaan kejawen. Niat ingsun pati geni, amateni hawa panas ing badan ingsun, amateni genini nafsu angkara murka. Hiki teman-teman. Saya tertawa mendengar komentar koyong ini. Ya apa teman-teman ya, mendengar pernyataan yang seperti ini, kami pribadi merasa heran. Dan bahkan kami sendiri sebagai orang Jawa tidak paham maksud orang ini. Kami nggak paham teman-teman. Orang ini berkata demikian itu berdasarkan apa? Kok bisa orang ini mengatakan melafalkan niat itu adalah apa itu kepercayaan kejawen? Ya apa ini? Yang jelas pernyataan orang ini sangat jauh dari kebenaran. Mengapa demikian? Karena melafalkan niat itu dianjurkan di dalam mazhab Syafi'iyah, dianjurkan teman-teman ya. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau ini seorang tokoh ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ini teman-teman ya, Imam An-Nawawi. Ingat, bukan Imam Nawawi Banten, bukan. Tetapi ini Imam An-Nawawi, yaitu Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Ini An-Nawawi, desa Nawa teman-teman ya. Apa kata beliau di dalam kitabnya beliau yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat pada jilid ke-7 halaman 355, cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI Bayrut. Ini teman-teman kitabnya, ini kitab aslinya, punya saya kitab aslinya ini halaman 355, cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI Bayrut, tepat pada jilid ke-7. Lihat sendiri. Apalagi yang mau nyanggah, contohnya kayak pemilik channel Wong Pribumi itu, kalau mau nyanggah silakan cek sendiri ya. Takut dikira ini hoax. Lihat sendiri, beli kitabnya. Kalau punya ya tinggal baca aja gitu lah. Apa kata Imam An-Nawawi di sini? Ihdaha qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala la yasihu shaumu ramadhana wala ghairihi minas syiyamil wajibi wal mandubi illa bin niyati wa hadza la khilafa fihi indana. Imam Asy-Syafi'i dan ashabus Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, amin, beliau semua mengatakan tidak sah puasa Ramadan dan juga tidak sah puasa selain bulan Ramadan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tidak sah kecuali illa bin niyati, kecuali harus ada niat. Wa hadza la khilafa fihi indana, dan ini sudah tidak ada perbedaan lagi di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Fala yasihhu saumun fi halin minal ahwali illa biniyatin, maka tidak sah puasa dalam setiap kondisi kecuali harus ada niat. Lima dzakarahul musannifu, sebagaimana keterangan yang sudah disampaikan oleh musannif. Wa mahallun niyati al qalbu,
dan tempatnya niat itu di hati. Wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin. Tidak disyaratkan mengucapkan niat dengan lisan, tidak disyaratkan, dan ini sudah tidak diperselisihkan lagi. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin, dan tidak cukup hanya melafadzkan niat di lisan tanpa adanya niat di hati, nggak cukup, dan ini tidak terjadi perbedaan pendapat. Lah lanjutannya ini, walakin yustahabbut talaffuzu ma'al qalbi, tetapi disunnahkan, dianjurkan melafadzkan niat bersamaan niat yang ada di hati. Lah iki teman-teman ya, jadi dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i dan ashabus Syafi'iyah melafadzkan niat kama sabaqah fil wudu'i was sholati, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu dalam masalah bab wudu dan bab sholat. Nah ini menurut Imam An-Nawawi. Bagaimana keterangan dalam masalah bab wudu? Imam An-Nawawi beliau menjelaskan di dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, ini di jilid keduanya, yaitu Sahifah 246 cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Apa kata Imam An-Nawawi? Asy-syarhu an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya an-niyatu bil qalbi wala yajibul lafdhu bil lisani ma'aha wala yujzi'u wahdahu. Penjelasan, niat yang wajib di dalam wudhu adalah niat di hati, harus ada niat di hati. Nah, wala yajibu al-lafdhu bil lisani ma'aha, dan tidak wajib melafadzkan niat, tidak wajib melafadzkan niat dengan lisan. Nah ini gak wajib ya, yang penting ada niat di hati. Wala yujzi'u wahdahu, namun tidak cukup hanya niat sekedar di lisan, tidak cukup hanya melafadzkan niat, harus ada niat di hati. Wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu, dan apabila seseorang itu mengkompromikan antara niat di hati sekaligus membaca niat, mengucapkan niat dengan lisannya, fahuwa akadu, maka ini lebih muakkad lagi, wa afdalu, dan lebih utama. Hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi, begitulah keterangan yang disampaikan ashabus Syafi'i dan mereka sepakat. Nah, jadi ini jelas teman-teman ya, Imam An-Nawawi sendiri sebagai salah satu dari tokoh besar ulama Syafi'iyah, ini bukan orang Jawa. Ternyata menganjurkan melafadzkan niat. Cek sendiri di kitabnya ya, cek sendiri gitu loh. Oh kok malah nuduh-nuduh bahwa melafadzkan niat itu adalah kepercayaan kejawen. Iki apa iki? Tolonglah kalau berbicara itu pakai data, pakai referensi, bukan hanya menggunakan kebencian karena apa ya, terlanjur membid'ah-bid'ahkan terus, hanya gengsi mengakui. Ya apa iki teman-teman, saya kasihan ya, tolong pada pemilik channel Wong Pribumi ya, tolonglah kalau berbicara itu gunakan sedikit akal saja, gunakan sedikit akal saja. Jadi jangan asal-asalan menuduh, jangan. Kalau sampean tidak mau melafadzkan niat, monggo silahkan. Tapi tolong hargai perbedaan pendapat. Ini ulama, kami tidak berbicara dengan berdasarkan diri kami sendiri. Cobalah kamu kaji apa yang saya sampaikan mulai kemarin-kemarinnya, mulai dulu-dulunya. Kami gak pernah berbicara melalui diri kami sendiri, pasti kami kutip dalam kitab, karena kami tidak mau berfatwa, kami hanya menyampaikan apa yang kami pernah baca melalui referensi-referensi para karya ulama itu. Jadi tolong ya, tolong hargai perbedaan pendapat. Wong Pribumi katanya sudah Wong Pribumi, kok malah selalu mengkritik amalan-amalan Wong Pribumi. Ini jangan-jangan Wong Pribumi atau Wong Primbon. Oh, iki. Tolonglah ya, jadi beli kitab, baca kitab ya, baca, jangan cuma terjemahan dan Google.